boleh dia keluar. Atau untuk kelangsungan nafkahnya anak-anaknya karena tidak ada yang bekerja di rumah itu, anaknya masih kecil-kecil, boleh dia keluar. Itu namanya dalam kondisi darurat. Di luar itu tidak diperkenankan. Kalau banyak tinggalannya nggak boleh keluar. Gimana, Pak? Kalau banyak tinggalannya nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Makanya itulah seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, pernah muncul satu kasus yang cukup dilematis, ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah. Begini, dulu ada seorang sahabat saya sewaktu masih kami kuliah di Mesir, dulu. Ibundanya bermaksud menunaikan ibadah umrah ke tanah suci namun transit via Mesir. Ketika ibundanya sedang transit di Mesir, ya, datang berita kalau ayahnya di Jawa Timur sana meninggal. Mereka otomatis sebagai seorang istri dia sudah masuk pada masa iddah pada saat itu kan. Sekaligus tengah berihdad alias berkabung dengan wafatnya sang suami. Sedang berkabung dia. Jadi muncul pertanyaan ketika itu di antara kami sementara mahasiswa, boleh tidak ibundanya ini sekalipun sudah bermaksud dari tujuan safarnya dari awal di rumah ingin melaksanakan umrah ke tanah suci, melangsungkan perjalanannya ke tanah suci untuk menyempurnakan niat umrahnya atau wajib pulang? Jawabnya wajib pulang. Wajib pulang. Memang itu agak berat, tapi kalau menurut sunnah Rasul wajib pulang. Pada saat itu dilarang bagi dia untuk berhias, untuk keluar rumah, ya, untuk melangsungkan perjalanan, kecuali itu hal yang darurat sifatnya. Namun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lakin la yajuzu lahunna al-iktsar min ziyaratul qubur. Tidak diperkenankan bagi kaum wanita untuk terlalu banyak berziarah ke kubur, wa taraddud 'alaiha, atau terlalu sering datang ke kubur. Ya. Itu tadi, karena itu dikhawatirkan bisa mengarah kepada perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Itulah makanya datang hadis Rasul yang sahih di mana Rasul bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Allah, ya, dalam riwayat tersebut Rasul bersabda bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang pergi berziarah kubur. Apa artinya? Itu laknat bukan mutlak terarah kepada wanita dalam arti larangan untuk tidak pergi kubur, tapi apa? Terlalu sering pergi berziarah ke kubur, ya, atau sikap mereka yang dikhawatirkan muncul fitnah ketika pergi ke kubur, atau sikap mereka yang relatif wanita itu agak rapuh hatinya dibanding kaum pria yang lebih cenderung mudah meratap ketika pergi ke kubur. Sikap-sikap itulah yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata perginya para wanita berziarah ke kubur. Seterusnya, wa yajuzu ziyaratu qabri man mata ala ghairi ismil ibrah faqat. Apa artinya? Boleh bagi kita umat Islam untuk pergi berziarah ke kuburan orang-orang yang wafat dalam keadaan kafir, musyrik hingga akhir hayatnya, dengan tujuan untuk mengambil ibrah alias pelajaran saja, tidak lebih dari itu, nggak lebih dari itu, ya. Tidak jarang mungkin ada seseorang, ya, dia sudah Islam tapi kedua orang tua masih Kristen dan meninggal sampai akhir hayatnya kedua orang tuanya wafat dalam keadaan Kristen. Pertanyaannya, boleh tidak dia ada saatnya datang berkunjung kubur kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan kafir itu? Jawabnya boleh, dengan catatan hanya untuk tujuan mengambil pelajaran dari kematian orang tuanya yang mati dalam keadaan kufur itu saja, untuk tidak diteladani, ya, menyayangkan wafatnya itu, untuk kemudian jangan diikuti, ya, tidak. Jadi boleh sekedar datang, tapi bukan untuk maksud berdoa sama sekali, itu dilarang berdoa. Ya, bukan dengan maksud berdoa. Nah, termasuk tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Berbeda halnya dengan perintah Rasulullah kepada kita umat Islam untuk mengucapkan salam setiap kali kita menghadiri kuburan kaum muslimin. Ada perintah untuk bersalam di sana, mengucapkan salam kepada ahli kubur kaum muslimin. Mana dalilnya? Ini hadisnya.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Pada suatu ketika, kata Abu Hurairah, Rasulullah datang ya berziarah ke kuburan ibunya Aminah. Pertanyaan, Aminah ini wafat dalam keadaan Islam atau tidak? Tidak. Aminah ibunda Rasulullah itu wafat dalam keadaan berpegang kepada keyakinan tradisi jahiliyah, seperti yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Fabaka, masya Allah, Rasulullah menangis. Wa abka man haulahu, saking bersangatan rasa sedih hati Rasulullah ketika berziarah ke kuburan ibunya, hingga para sahabat yang ada di sekitarnya pada saat itu ikut menangis. Faqal ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha, aku memohon izin kepada Tuhanku agar aku diperkenankan untuk memohonkan ampunan bagi ibuku kepada Allah. Artinya Rasul ketika berziarah pada saat itu, ya, sembari dia menangis tersedih, ya, dan hingga menangis pula para sahabat yang ada sekitar pada saat itu, Rasul bersabda kemudian, aku memohon kepada Allah agar Allah perkenankan kepadaku untuk bisa memohon ampunan bagi ibuku. Falam yu'zanni, maka tidak diberi izin kepadaku untuk itu. Paham maksudnya ya? Maknanya apa? Allah melarang Rasulnya untuk tidak memohonkan ampunan bagi orang-orang yang sudah wafat nyata dalam keadaan kafir, sekalipun itu ibu kandung beliau sendiri. Tidak boleh. Allah melarang itu. Falam yu'zanni wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'adina li. Kemudian aku memohon kepada Tuhanku agar diperkenankan kepadaku untuk berziarah ke kuburnya, fa'adina li. Allah memberi izin kepadaku untuk itu. Ya, fazurul qubur fa inna tudzakkirul maut. Silahkan kalian pergi berziarah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan datangnya kematian. Jadi sekedar berziarah saja untuk mengambil ibrah alias pelajaran dari kematian orang-orang yang wafat dalam keadaan kafir hingga hari untuk tidak diterhadani. Itulah maksudnya. Tidak ada kata-kata berdoa di situ, ya. Tidak ada ucapan salam kepada orang yang nyata-nyata wafat dalam keadaan kafir di situ. Nah, sedangkan maksud daripada ziarah kubur itu sendiri ada dua maksud penting di sini, ungkap para ulama. Yang pertama, intifa'uz zairi bi dzikril mauti wal mauta. Diharapkan kaum muslimin yang pergi berziarah kubur itu bisa mengambil manfaat dengan senantiasa ingat akan datangnya kematian, sekonyong-konyong yang setiap saat bisa menghampiri kita, dan keberadaan orang-orang yang dahulu dengan segala perihal kehidupan mereka yang sudah dihadapkan kepada kematian mendahului kita untuk menjadi pelajaran buat kita. Ya, apakah mereka akan kelak hidup di surga atau sebaliknya di neraka sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Manfaat yang kedua, naf'ul mayyiti wal ihsan ilaihi bisalami alaihi. Orang yang pergi berziarah kubur itu bisa memberi manfaat, ya, manfaat kepada ahli kubur secara umum dan orang yang dia tuju secara khusus. Apa manfaat di situ? Paling tidak ada memberi salam, doa. Ada memberi salam seperti yang Rasul sunnahkan dan amalkan untuk kita ikuti. Salam. Wa doa wal istighfar. Kemudian mendoakan dan memohon ampunan kepada ahli kubur. Itulah makanya pada suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang aku katakan ketika aku pergi berziarah untuk memohon ampunan kepada ahli kubur?" Rasul mengajarkan kepada Aisyah, ini doa yang saya yakin kita juga menghafalnya. Apa itu? Assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan atas kalian penduduk perkampungan dari kaum mukmin dan muslim. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati dan mengasihi orang-orang yang terdahulu dari kita dan yang pergi belakangan nanti. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami pun insyaallah akan menyusul kalian. Ada salam di situ dan ada doa memohon kasih Allah kepada ahli kubur di situ, sembari mengingatkan kita bahwa kita pun kelak akan menyusul mereka. Itu ada manfaat di balik kata-kata tadi.